46 tahun. Apakah aku lagi perimenopause? Yuk kita bahas di sini. Halo semuanya, kenalkan namaku Sylvia. Aku seorang ibu rumah tangga usia 46 tahun dan tahun ini masuk ke 47 tahun. Nah, di usia aku yang sekarang ini jujur itu aku sendiri merasakan perubahan. Jadi badan tuh sering capek-capek, pegel-pegel, terus mood swing gitu ya, kadang tiba-tiba marah, kadang sedih, terus yang terutama itu capek gitu. Padahal kita tuh nggak, maksudnya apa yang kita kerjakan tuh rutinitasnya sama kayak dulu. Apalagi kalau habis olahraga itu, aduh capeknya luar biasa gitu. Kalau angkat beban tuh eh, pemulihannya lebih lama, bisa sampai seminggu. Padahal dulu-dulunya itu 1 sampai 2 hari itu udah selesai gitu, nggak ada sakit-sakitnya lagi. Jadi semua ini buat aku khawatir ya, aku ini kenapa gitu, sampai jadi aku scrolling cari-cari ilmunya di medsos. Rupanya pengetahuan aku yang seperti yang aku cari di medsos itu, usia aku ini eh, mulai masuk ke masa perimenopause gitu. Di sini aku mau sharing apa itu perimenopause, kemudian gejalanya itu sesuai yang aku rasain gitu ya. Terus ini aku bicara sebagai orang awam yang nggak tahu sama sekali tentang ilmu itu, tapi aku sharing sebagai orang awam, seorang ibu rumah tangga usia 46 menjelang 47 tahun. Dan semoga kawan-kawan juga bisa sharing di komen di sini, jadi kita bisa saling menguatkan. Nah, sebelumnya ini kan aku ini orangnya tenang, udah gitu tidur juga teratur, terus udah tidur lah, kalau udah kena mental langsung molor gitu. Walaupun nanti terbangun bisa tidur lagi, cepat tidurnya gitu, nggak butuh proses lama. Terus juga haid aku sebelumnya juga teratur, jadi kalau misalnya aku tuh kan memang haid itu 1 bulan itu selama 14 hari, dari garis dulu 14 hari. Terus misalnya aku haid itu hari Senin, terus habisnya nanti pasti selalu 2 minggu kemudian hari Minggu. Terus bulan berikutnya pasti hari Senin gitu. Jadi relatif teratur dan memang jadwalnya pas gitu. Nah, di tahun 2025 kemarin itu mulai acak-adul ya. Terus kadang volumenya itu sedikit, kadang kebanyakan, mundur, maju, bingung ya kan. Terus apalagi ya, perasaannya itu ya itu tadi swing gitu, mudah berubah-berubah, kadang cepat marah, kadang tiba-tiba jadi sedih, nggak tahu apa yang disedihin. Terus itu pegel-pegel, kayak letih gitu. Sudah itu jadi kan kalau dulu itu aku selalu jadwalin olahraga jalan kaki itu 3 kali seminggu sekitar 45 menit, kemudian angkat dumbbell itu 2 kali seminggu gitu. Tapi karena di sekitar Januari 2026 ini kayaknya capek gitu ya, capek kali, pegel-pegel berjalan sekali selama 45 menit itu nanti malamnya semua pada pegel-pegel, ini kaki-kaki, betis. Terus kalau dumbbell juga badan ini macam dipukuli gitu. Jadi aku ubah jadwalnya, dikurangi porsi olahraganya. Jadi dia aku buat kalau jalan itu 2 kali seminggu, angkat beban sama sekali nggak yang pakai dumbbell, paling plank-plank gitu aja sama senam. Itu lagi tulang-tulang nih sendi-sendi suka sakit ya, nyeri-nyeri gitu, rasa capek. Padahal aktivitas dan rutinitas seperti biasa
ya biasalah ibu rumah tangga, beres-beres dan lain-lain itu gak ada yang berubah gitu, tapi capeknya itu lebih dari yang kemarin-kemarin. Capek itu macam orang kerja banyak, yang kayak yang tadi aku bilang, aku jadi belajar gitu ya, cari-cari info ini kenapa aku kayak gini. Nah, jadi yang aku bilang tadi ternyata itu mungkin ya, mungkin aku di masa perimenopause. Nah, perimenopause itu apa gitu? Jadi yang seperti yang aku sudah cari tahu, pos itu adalah masa peralihan atau jembatan sebelum kita ke masa menopause. Nah, biasanya perimenopause ini terjadi di usia antara 40 sampai 50-an tahun. Dan setiap perempuan pasti mengalami perimenopause. Cuman beda-beda rasanya dan lamanya. Apa beda perimenopause dengan menopause? Ada lagi istilah pasca menopause. Perimenopause itu masa peralihan, jadi gejalanya sudah kita alami sebelum kita masuk ke fase menopause. Contohnya itu tadi, haid mulai tidak teratur, terus mood swing, sama capek, merasa capek padahal rutinitasnya nggak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah. Menopause artinya kita sudah tidak haid selama 12 bulan berturut-turut ya. Ingat ya, menopause itu artinya kita sudah tidak haid lagi selama 12 bulan berturut-turut. Kalau pasca menopause itu keadaan dimana kita sudah melewati yang 12 bulan. Jadi badan kita sudah terbiasa dengan keadaan baru yang tadi. Nah, jadi setelah aku baca-baca itu, ternyata nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Keadaan yang aku rasakan ini wajar dan dialami oleh semua wanita yang berusia 40 sampai 50-an tahun. Tapi kan walau sudah tahu ini hal yang wajar, masih ada kebingungan gitu. Mikir-mikir kapan ini semua ini berakhir ini ya, yang mood swing, capek. Terus apakah ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya, harus minum obat, minum vitamin. Aku tuh sekarang mulai mengatur pola hidup, pola makan gitu, memperbaiki, jadi mengurangi yang makanan yang manis-manis, terus perbanyak makan sayur, makan buah, kemudian olahraga juga tetap, tapi secukupnya, tidak memaksakan seperti masa-masa sebelumnya. Jadi aku sesuaikan dengan kemampuan tubuhku gitu. Jadi supaya nggak terlalu capek kali itu, aku harus bereksperimen dulu olahraga yang seperti apa gitu yang cocok buat aku. Jadi yang aku lakukan itu ya itu tadi, jalan pagi, jalan santai itu 45 menit, 2 kali seminggu. Terus kalau capek itu kan hal yang wajar tadi ya, kalau capek ya tidur gitu, nggak usah dipaksain. Walaupun rumah belum beres, kalau capek aku tidur aja dulu, nanti dilanjutin lagi. Terus kalau masalah emosi ya, emosi, jadi kalau ada hal-hal yang apa namanya ya, hal-hal yang perlu diceritakan ya ceritakan aja, minimal sama suami gitu. Aku memilih tidak menceritakan sama kawan-kawan ya, minimal sama suami, atau yang utama itu ya curhat sama Allah gitu. Habis ya sering muhasabah diri aja gitu, tapi jangan dipendam sendiri. Kalau kita merasa ada yang gak enak di badan gitu, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang tadi, atau merasa khawatir, bisa, ini yang menyangkut dengan kesehatan fisik ya, jadi bisa ke aku ke dokter langsung gitu, jadi tidak kepikiran, jadi cepat tahu antisipasinya apa. Kesimpulannya kawan-kawan, di usia 40-an sampai 50-an, seperti kayak aku ini 46 tahun, itu ternyata memang masa dimana kita mulai mengalami perubahan. Dan yang kita alami ini adalah wajar.
Jadi wajar, apa yang kita alami ini adalah wajar, hal yang wajar yang dialami semua wanita. Tapi masing-masing kita ini merasakannya dengan versi kita sendiri, masing-masing berbeda, baik rasanya, kemudian lamanya, jadi berbeda. Kalau kamu juga sedang ngalamin hal yang sama, boleh share di kolom komentar, kita sharing sambil saling menguatkan. Kawan-kawan, terima kasih sudah nonton video ini. Insya Allah di video kedepannya kita tetap sharing bagaimana menjalani usia kita yang sudah di fase perimenopause ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.